Medio. Tinggal nama saat semuanya sudah terlambat. Sebelum lanjut, tanggal 4 November nanti, Kukuh, Dwik, Egy Hau, dan Gautama bakal tanding futsal nih. Pengen main bareng mereka? Atau pengen nontonin keseruannya? Buruan, beli tiketnya sekarang. Cek link registrasi di deskripsi episode kali ini ya. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Dunia menyimpan misteri yang tak henti-hentinya membuat kita geleng-geleng kepala. Selamat datang di Ganjal, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Nama kolor ijo sudah lama mewarnai kasus kriminalitas dan pelecehan Indonesia sejak tahun 2003. Pelakunya sulit ditangkap. Hanya meninggalkan ciri-ciri pria dewasa dengan mengenakan celana dalam berwarna hijau saja. Yang menariknya adalah kasus kolor ijo tak terjadi di satu tempat saja, melainkan di berbagai daerah di Indonesia dan masih tetap ada sampai detik ini. Kok bisa? Jadi begini ceritanya. Di suatu pagi pada tahun 2003, terjadi kehebohan kasus perampokan dan pelecehan yang menyebabkan kerumunan di daerah persawahan warga di Bekasi, Jawa Barat. Warga menemukan korban kejahatan yang berpakaian compang-camping serta enggan berbicara. Bu, ibu kenapa? Bu, kenapa bu? Perhiasan. Ibu dirampok? Nah, melihat bekas merah di leher dan jari manis, warga curiga korban baru saja dirampas. Namun, masih belum jelas mengapa pakaian hingga dalaman korban berantakan tak karuan. Ibu pulang dulu ya ke rumah. Rumah korban yang besar nan mewah terlihat hancur berantakan kayak kapal pecah. Ya ampun, ini barangnya pada kemana bu? Kenapa laci pada kebuka gini? Semalam rumah saya dirampok. Ada bunyi-bunyi aneh. Saya kira awalnya suara dari orang rumah kebangun. Ternyata apa ibu lihat pelakunya? enggak. Kondisi rumah gelap. Saya nggak lihat pelakunya dengan jelas. Saya cuma lihat suami saya ditodong dengan golok sama pelaku. Habis itu saya pingsan. Tapi kenapa ibu bisa tiba-tiba ada di sawah? Kayaknya habis itu saya dibawa ke sawah. Terus kesaksian korban terputus akibat tangisan yang tak terbendung. Warga yang menemaninya berusaha menenangkan korban yang masih trauma. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Selamat pagi, saya dari kepolisian. Siapa yang bisa bersaksi atas kejadian ini? Pagi ibu, ibu ini nggak sanggup ceritain semuanya. Suaminya juga masih tidur di kamar. Tapi ibu ini udah cerita sedikit ke saya. Kalau gitu, bisa Bapak ceritakan ke saya. Jadi kami nemuin ibu ini di sawah depan sana tadi pagi. Ada bekas merah di bagian leher dan jari manisnya. Saya pikir sih ibu ini korban perampokan dan kalung sama cincinnya diambil paksa sama pelaku. Baik, ada lagi? Kayaknya rumahnya juga dirampok karena barang-barangnya hilang semua. Terus baju sama pakaian dalam ibu tadi sobek-sobek. Saya takutnya ibu ini juga diapa-apain sama pelaku, Bu. Melihat korban menangis kencang, polisi curiga perkataan warga bisa jadi ada benarnya. Baik, semua keterangan sementara sudah saya catat. Nanti saya akan datang lagi ke sini. Untuk sementara, tolong beritahu Pak RT untuk jadwalkan ronda malam ini. Laporkan juga ke polisi kalau ada yang janggal.
Sebentar Bu, saya juga pernah jadi korban. Baik, silahkan Ibu mulai jelaskan apa yang pernah Ibu alami. Saya Rani, warga sini juga Bu. Saya inget banget waktu itu malam-malam lagi tidur, kebangun. Soalnya ada yang nyentuh-nyentuh badan saya. Terus pas saya lihat ada sosok di atas badan saya. Dia cuma pakai kolor warna hijau Bu. Pas saya mulai sadar, dia pakai kalung emas saya dan langsung lari. Astagfirullah, itu pasti makhluk gaib Bu. Hah? Yang benar Bu. Baik, saya akan investigasi lebih lanjut. Malam pun tiba. Isu mengenai pelaku kejahatan yang mencuri barang berharga dan melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan beredar cepat. Warga sekitar menyebutnya dengan sebutan kolor ijo, sesuai dengan deskripsi saksi mengenai perawakan pelaku. Warga masih tidak tahu apakah yang dihadapi mereka seorang manusia atau sosok lain. Nah, untuk berjaga-jaga, warga akhirnya mengikuti saran polisi untuk melakukan ronda. Ayo Bapak, Ibu, anak-anak, udah jam 11 malam, jangan ada yang keluar rumah. Pak, kalau ternyata Bu Rani benar, kalau kolor hijau itu bukan manusia, gimana? Ya lawan lah, masa gitu aja takut? Ya, soalnya saya nggak hafal doang ngusir setan, Pak. Ah, kamu ini. Lagian itu kan cuman isu. Saya yakin malam ini pasti aman karena kita yang jaga. Tidak lama kemudian, warga yang berjaga mendengar suara teriakan perempuan histeris. Pak, itu ada suara orang teriak, Pak. Ayo kita ke sana. Pak, saya takut. Itu kolor hijau yang jangan-jangan setan. Enggak. Udah ayo kita cek dulu. Ada apa ini? Astagfirullahalazim. Ya Allah, Pak, setannya warna hijau beneran, Pak. Pergi lu setan, pergi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tepat di depan mata warga, seorang pria dewasa tanpa baju dan hanya memakai kolor berwarna hijau sedang memaksa seorang korban dengan posisi hampir menidurinya. Tolong saya. Woi, sini lu. Mau setan atau orang? Kalau berani macam-macam abis lu. Pak, bantuin saya. Ini manusia beneran. Hah? Seriusan, Pak? Dasar bajingan. Abis lu sama gue lu. Tak lama kemudian, pihak kepolisian menghampiri tempat kejadian perkara, sekaligus mengamankan pelaku. Beberapa bulan kemudian, persidangan pun dilakukan secara tertutup. Si kolor ijo yang meresahkan ini ternyata bernama Buasir. Ternyata sudah 30 lebih perempuan yang menjadi korban perampokan dan pelecehannya. Maaf Bu, saya cuma nggak tahu harus cari uang dari mana Bu. Kalau cuma uang, kenapa kamu sampai melakukan pelecehan? Buktinya, kamu sengaja cuma pakai celana dalam warna hijau. Karena kamu ada niat lain kan? Maaf Bu, maaf, saya cuma orang kecil Bu. Maaf. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, dengan ini terdakwa Buasir divonis hukuman 16 tahun penjara atas tindakan perampokan dan pelecehan seksual. Setelah Buasir dinyatakan bersalah, kasus ini tidak meredup. Kisahnya masih terus berlanjut hingga saat ini dan bukan terkenal sebagai cerita kriminal, melainkan kisah mistis untuk menakuti anak-anak. Namun sampai detik ini, kolor ijo lainnya terus muncul dengan perawakan yang berbeda, menandakan masih banyaknya predator seksual yang berkeliaran tanpa mendapat hukuman yang setimpal. Sampai jumpa di episode ganjal berikutnya untuk cerita ganjil dan janggal berdasarkan kisah nyata yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.